Assalamualaikum. Ketemu lagi di dapur Umi Heni dalam suasana menyambut Hari Raya Idul Adha. Selamat Lebaran Haji, Pak Haji, Bu Haji, Deh Haji, Kakak Haji. Seperti biasa kalau Lebaran masaknya ya begitu. Kita tetap masak ketupat, rendang, dan gulai nangka. Sekarang kita mau olahin ya. Jadi kalau Lebaran Haji ini kayaknya nggak semuanya ya masak penting. Jadi ada yang biasa aja, masih ada yang luar biasa. Wow, rasa gulai daging yang luar biasa. Yummy. Kalau lebaran gini kita harus bisa ngatur waktu ya, apalagi kalau nggak punya anak cewek, nggak bisa bagi-bagi tugas. Nah, pertama yang kita lakukan adalah mengisi ketupat. Ketupat ini karena berasnya dari beras perak yang harganya 13 ribu apa berapa ya? Itu kita isi cukup hanya, jadi satu bungkus itu bagi 3 ya, jadi isinya 3 per rapat. Iya. Jadi kita isinya 1:3, jadi sepertiganya gitu kan. Karena dia berasnya perak kan, jadi bener-bener jadi banyak, keras dan enak. Nah, sekarang kita selesai ini, tapi kita periksa lagi ya, takut berasnya kurang gitu kan. Dan dalam merebus itu kita ikat 3 ketupat, kita ikat jadi 1. Jadi biar dia nggak acak-acakan gitu guys. Itu namanya bersatu kita teguh. Dan kita mulai memasak dengan presto. Jadi kalau dengan presto ini sebentar banget ya, cuma 1 jam dari awal sampai akhir. Ini kayaknya nangkanya gede-gede, makanya aku iris kecil-kecil. Jadi kalau kita masak nangka itu kan jangan gede-gede nangkanya. Maksudnya kalau kita temennya ketupat, menu utamanya, jadi nangkanya kecil-kecil. Nah, nanti ini kita cuci lagi ya, karena kita kan nggak tahu itu tangan di pasar itu tangan siapa aja. Dan ini bumbu-bumbunya ya, bumbu kedua-duanya tuh sama. Nanti lihat di deskripsi selengkapnya ya. Jadi bumbu cabai, tomat, dengan bawang putih, bawang merahnya dengan jumlah yang sama. Karena memang kebenaran nih aku timbang-timbang ukuran bumbunya sama dan bumbunya pun sama. Nah, ini yang udah aku blender ya, paling depan itu untuk gulai nangka dan ini sambal. Nah, ada sebelah sini untuk rendang ya. Jadi agak hitam dikit. Karena tadi pakai palanya kayaknya kurang bagus deh palanya. Jadi warnanya kurang binghar. Dan ini daun salamnya. Dan sekarang aku mau peres pati santannya ya. Jadi 2 liter buat santan, buat daging, 1 liter buat nangka. Jadi ini bikin pati santannya. Jadi ini kita bikin pati santannya dulu. Jadi kita nggak pakai encer kalau buat dagingnya ya. Jadi aku peres langsung dengan 3 liter air. Nah, ini kita merasnya kayak gini. Sebenarnya sih diperas di pasar pun bisa, tapi kayaknya kurang banyak gitu hasilnya, kurang memuaskan, masih bagus peres sendiri itu kan. Entahlah apa sebabnya. Tapi kadang kalau lagi nggak semangat ya semuanya serba beli, dari bumbu, dari ini. Tapi ya hasilnya ya kayak gitu, anakku apalagi hafal banget sama masakanku, dia bisa bedain ini bukan bumbu mamah gitu kan. Dan nanti nih kita dalam penyajian ini kan aku tadi bumbu-bumbunya apa adanya ya. Takutnya nanti kalau udah dirasa kurang mungkin akan ada penambahan-penambahan gitu kan. Jadi ini bumbunya memang seperti gitu, tapi lebih lengkapnya nanti aku tulis di deskripsi, karena rata-rata aku tambahkan nanti kayaknya bakal ditambahkan dengan bumbu-bumbu gitu kan. Karena dilihat kayaknya kurang banyak gitu kan bumbu, tapi udah terlanjur di blender. So, kita tunggu hasilnya. Meres santan ini kita harus dengan power yang tinggi. Kalau kurang bumbu masakanku ini,
tolong kasih tahu di mana kurangnya. Dan ini udah hasilnya ya. Kelapa buat daging 2 liter dan kelapa buat santannya 1 liter. Kita tumis bumbu untuk gulai nangka. Tuh ya guys, kayaknya bumbunya dikit, tapi nanti kita cek rasa dulu kalau memang harus ditambahkan bumbu dan ditambahkan bumbu. Bener wanginya kurang pas, dari baunya aku tahu ini kurang banget bumbunya. Nanti mungkin aku tambahkan, ini santan encer ya pertama yang dimasukin, emang sengaja dibanyakin gitu kan. Jadi tadi tetelan dulu sama santan encer. Nah begitu santan encernya udah matang baru kita masukin nangka, karena ini kan nangkanya empuk, jadi ya duluan tetelan agak keras. Kita tambahkan garam 2 sendok di dalam 3 liter air dan kita masukin Royco penyedap. Ini air santan encernya 3 liter kurang lebih ya, kayak 2 liter setengah kayaknya tadi aku masukin, karena kan nunggu proses pengeringan juga ya. Wow, sedap, langsung enak, cuman kayaknya kurang pas apa kira-kira, nanti aku tambahin deh. Nah oh ya guys, tadi aku udah tambahin cuman gak aku sorot ya. Aku gak posting lagi bumbunya, pokoknya selengkapnya lengkap dan enak pas dengan selera aku, nanti ada di deskripsi. Sabar ya pemirsa, namanya manusia kadang tuh ada ngeblanknya gitu kan, nggak selalu mulus dalam perjalanan. Dan sekarang ini udah matang dan udah siap disajikan dan kita berpindah masak rendang. Nah ini bumbu kita goreng, bener. Aku tahu banget ini bumbunya pasti juga pun kurang. Kenapa bisa begitu? Karena malas belanja lagi. Dan kita kita tumis dulu daging ini sampai daging ini mengeluarkan aroma airnya gitu kan. Jadi kita tumis sampai daging ini menciut, baru kita masukin santan kentalnya. Karena kalau kita mainnya santan kental aja itu kita daging itu memang harus kita podo kayak gini. Kalau bahasa Padangnya tuh podo, kalau bahasa sininya tuh ditumis kayak gini dulu nih. Nanti kalau udah menciut kayak gini kan dia udah mulai menciut mengeluarkan, cuman tinggal minyak dan ininya baru kita masukin santan kental. Jadi kita udah nggak main santan encer lagi ya. Jadi nggak tunggu matang lagi, langsung nanti santan kentalnya. Jadi ini bener-bener cara masak yang praktis banget. Jadi kalau biasanya kan aku santan encer dulu, nanti santan encer udah keluar minyak baru kita masuk dagingnya, baru santan kental. Kalau ini langsung santan kentalnya. Nah kita tambahkan daging setengah sendok, karena rendang ini kan akan sedikit mengering ya, jadi kita nggak terlalu banyak main nggak banyak garam gitu kan, karena udah perhitungannya tuh, karena nanti kan dia mengkiut airnya. Dan ini kita tambahkan dengan masako ya, tapi rasanya bagaimana kita aduk dulu. Dan ini dari bentuknya juga benar, dan ini hasilnya, dan aku lupa lagi melihat apa aja yang aku tambahkan tadi. Dan aku tadi pas aduk-aduk ada tamu, jadi aku nggak sempet sorot sampai habis, dilanjutkan sama anggota di rumah ini. Dan ini udah matang dan kita angkat. Lihat guys, aromanya wangi banget. Kalau ngandalin bumbu yang tadi takkan macam ini bentuknya. Rendang Padang asli Uni Heni yang masak. Wow, mantap lezatnya. Ini nanti akan kita kombinasikan dengan ketupat Padangnya. Anda nampak mintu lalu, bare solo bare tanamo,
bare solo lama rasanya. Dan ini hasil ketupat yang kita rebus tadi ya. Jadi diisinya cuman sepertiga dari ketupatnya itu. Dan hasilnya itu enggak terlalu keras. Kalau misalnya kita bagi dua setengah-setengah, isinya itu keras banget. Udah nyobain enggak mau lah keras kayak gitu. Aku maunya kayak gini lembek-lembek. Jadi kalau lembek ini kan cepet kenyang dan cepet lapar. Jadi jadi ketupatnya cepet habis. Ini satu aja udah banyak hasilnya. Emang aku sengaja yang gede nangkanya. Nah ini nanti kita siram dengan sayur nangkanya. Pokoknya tuh kalau lebaran gini, kalau aku nggak masak ketupat, anakku bilang begini kok nggak kayak lebaran ya. Jadi lebaran ketupat atau lebaran Idul Fitri, aku tuh kayaknya wajib bikin ketupat gitu. Kalau lebaran ketupat, bedanya kalau lebaran haji kita nggak bikin kue. Tapi kemarin sempet sih cari-cari kongguan, tapi nggak ada kongguan di Alfa. Aku tanya, emang kongguan adanya kalau lebaran doang ya bang? Nggak juga sih kata dia, tapi nggak ada buktinya. Dan ini rendangnya, ini benar-benar menambah aroma dari rasa sayur nangka itu. Tapi biasanya ada juga orang dengan telur bulat, dan aku nggak kepikiran telur bulat ya. Jadi kalau kita menyambut lebaran haji itu kayaknya harus masak daging. Jadi sebelum kita makan daging korban, kita dulu makan daging hasil jerih payah kita. Kita taruh kerupuk, ini nggak kerupuk Padang ya, kerupuk biasa aja. Dan ini kita taburkan dengan bawang. Bawangnya beli ya, aku nggak sempet juga tadi bikin goreng bawang. Ya di samping memang bawangnya mahal, jadi aku males bikin goreng bawang. Dan ini hasilnya, dan kita siap makan. Sekarang kita mau cobain. Selamat Hari Raya Idul Adha. Pinggir jalan biasa. Sekarang kita makan. Wow, porsi besar. Yakin gak habis. Angkat deh piringnya. Berat. Empuk banget. Gimana ya? Terima kasih yang udah nonton. See you next. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dadah. Enak banget pedasnya. Wow. Is ngalalagu. Cucunya sampai bengong nyengir.